Bangga Kencana, jumpa lagi dengan kami penyuluh keluarga berencana sahabat keluarga dalam acara Bincang-Bincang Jumat dari, oleh, dan untuk PLKB. Sebelum kita lanjut Pak, bagaimana kalau kita salam penyuluh KB dulu ya, biar kita tetap semangat. Siap. Ya, salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita Pak. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Lusri Wulandeni. Saya adalah PKB terampil dari Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak PKB senior saya yang adalah Pak Made Sudarme, PKB dari Kecamatan Grogak juga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini kami akan mengajak ibu bapak atau rekan-rekan sekalian untuk membahas bincang-bincang yang cukup ringan gitu, yang ringan, yang gampang. Jadi kita akan bahas tentang lansia. Topik kita hari ini yaitu adalah pola asuh warisan lansia tangguh. Jadi dari pokok bahasannya pun, pokok topik kita itu warisan nih Pak ya gitu. Jadi warisan itu dari tahun ke tahun, dari tahun puluhan tahun yang lalu gitu jadinya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, saya ingin Bapak bercerita dulu gitu. Karena Pak, saya dengar beberapa bulan ke depan akan menjalani gitu masa pensiun atau masa purnabakti. Jadi saya mau Bapak menceritakan gitu pengalaman Bapak sebelumnya menjadi PKB sampai dengan hari ini gitu. Ya, saya persilakan Bapak. Iya. Ini rasanya saya sebagai pralansia ya yang akan terima tugas merasa ditantang sama Dek Ulan ya. Karena kita nanti berbicara tentang warisan apa itu lansia ya. Iya. Lansia dalam pengasuhan anak ya. Iya. Pertama, ya benar sekali apa yang ditanyakan ya, kalau kita berbicara sejarah. Saya sebagai penyuluh KB di Kecamatan Grogak, saya kira sudah awal melintang ya, dari Orde Baru sampai sekarang kepada reformasi sudah itu sekarang dengan kabinet kerja ya. Itu luar biasa, kerja. Sudah itu kalau kita berbicara tentang pengalaman ya sudah cukup, tapi tetap merasa kita tidak pernah berhasil ya, karena tapi bangga tetap sebagai penyuluh. Kenapa? Karena kita lihat program ya bahwa KB itu adalah keluarga berencana. Bagaimana kita merencanakan keluarga kita, keluarga di Indonesia itu ya, pada akhirnya bisa menuju suatu tujuan akhir yaitu kesejahteraan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saya kira itu kita tetap semangat walaupun kita akan kemana tugas. Ya, tetap sehat semangat luar biasa ya, jadi mendalam di hati. Itu jadi slogan kita sampai detik ini ya Pak ya, sehat semangat luar biasa. Jadi walaupun akan purna bakti, tapi Bapak tetap semangat luar biasa gitu ya. Kita menukik ke topik bahasan kita yang dimana kita ngomongin masalah pola asuh warisan lansia tangguh gitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah ngomong lansia pasti umur sudah tua gitu kan Pak ya. Kalau sudah ngomong warisan itu pasti sudah turun temurun gitu. Tapi warisan itu kan tidak hanya berbentuk harta ya kan Pak ya, tidak berbentuk harta dan benda. Jadi kita ngomongin warisan nih, warisan cara pola asuh gitu loh Pak. Jadi dari lansia tangguh, gimana sih warisan yang bisa Bapak berikan untuk kami kaula muda gitu. Terima kasih. Ini luar biasa ya, cukup menggelitik ya. Kalau kita berbicara lansia, sudah jelas bahwa perlu kita paham lansia itu siapa ya. Lansia itu adalah keluarga atau anggota keluarga ya, yang mana kita sudah berumur 60 tahun. Berarti kita sudah dicoroki ya. Kita sudah tua, ini akan umur 60. Apa yang harus kita lakukan? Sudah itu warisan, tentunya juga ditantang ini
Kenapa saya merasa ditantang? Karena ya jelas bahwa bagaimana nanti kita mempersiapkan diri sebagai lansia yang tangguh, yang diinginkan kan begitu kan. Negara kita sebagai warga nanti setelah purna tugas sudah jelas nanti saya akan siap menjadi kader lansia. Sudah itu ya kalau kita ingin berkata-kata tentang perencanaan keluarga, sudah jelas bahwa untuk kita semua ya warga masyarakat semua kita terpadu, tidak petugas lapangan saja yang bisa merencanakan keluarga itu adalah tetap keluarga itu sendiri, bukan orang lain ya. Keberhasilan daripada keluarga itu menjadi nanti tidak terjadi anak-anak yang tidak sehat, tidak terjadi anak-anak yang stunting nanti ke depan, bahwa tetap itu adalah kembali pada keluarga itu sendiri. Kita sebagai petugas lapangan ya Dek ya, bahwa kita tetap melakukan tugas sesuai dengan itu, tugas kita, tupoksi kita sudah itu, bahwa kita tugasnya tidak bisa menyelesaikan stunting itu sendiri ya. Pada intinya kita mengenal Toma sudah itu, mengenal kita institusi formal, informal, masyarakat itu sendiri, semua pada intinya adalah untuk menjadi keluarga itu bahagia dan sejahtera itu kita semua, kita hanya sebagai pendorongnya, mengingatkan. Sudah, saya kira itu. Gitu ya, jadi seluruh lapisan masyarakat gitu Pak ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau kita ngomongin pola asuh, anggap sih kayak saya waktu zaman kecil gitu Pak ya. Ketika di ujung jalan, ketika saya tidak pulang pada jamnya, orang tua saya gitu, dia bawakan saya lidi gitu. Lidi itu lupa. Tunggu di depan jalan, itu kita sudah ngerti gitu. Ketika saya terapkan itu ke anak saya yang sekarang yang berumur hampir 5 tahun, dia malah ketawa gitu. Jadi kan di sanalah pola asuh kita mungkin berbeda ya Pak ya, antara zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Kalau saya terapkan yang seperti Nike, belum tentu bisa diterima dengan kalangan muda. Jadi mungkin bisa diceritakan lagi lah, saya korek lagi nih cerita-cerita tentang waktu Pak melakukan pola asuh gitu ya kepada anak gitu. Sampai sekarang anaknya Bapak sukses gitu. Jadi biar bisa saya tiru, ataupun teman-teman lain nih yang ada di dimanapun berada gitu, PKB, PLKB yang punya anak-anak balita ataupun remaja yang bisa mencontoh kesuksesan Pak dalam anaknya lah gitu. Terima kasih ya diulang. Ini luar biasa sekali, luar biasa nih pertanyaannya ya, untuk kita semua sebenarnya ya, dimanapun kita warga masyarakat pasangan bisa subur, keluarga ya, betul sekali. Kalau kita berbicara pengasuhan itu memang terpola ya, ada pola asuh yang bebas, sudah itu ada pola asuh otoriter, ada pola asuh kalau tidak salah itu demokrasi ya. Saya kira semua pola asuh ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kita mungkin di bulan kemarin tadi mengatakan bahwa saya gini loh, pola asuh ini, pola asuh ini sebenarnya ia terpola sekarang. Kalau zaman dulu kita belum tahu ya, mungkin belum terpola ya. Sekarang kita tahu, oh ternyata yang dibawain Didi itu namanya begini loh pola asuhnya, otoriter ya. Otoriter biasanya ya kelemahannya ya jelas, nanti anak kita akan, memang anak kita lebih disiplin, manut-manut baiknya kan, sudah itu jelas. Tetapi dia di dalam mengambil keputusan nanti dia punya keraguan, tidak ada keberanian. Oleh karena itu selama ini kalau kita menyatakan warisan ya jelas ya, Pak sebagai PLKB senior katanya ya, tetapi belum pernah merasa berhasil ya. Kita cuma bangga ya, bangga. Kenapa? Yaitu apa yang terpola itu sudah kita terapkan di keluarga, sudah itu untuk keluarga di masyarakat ya. Mungkin kalau kita berbicara pengalaman jangan dulu, karena kita menukik pada pola asuh ya, berbicara warisan. Berbicara tentang warisan ya jelas sekali kita tidak akan bisa mewariskan harta kepada teman-teman PLKB ya, kepada masyarakat, tetapi pengalaman dan pengetahuan
pengasuhan yang kita wariskan. Sudah itu pola asuh yang diterima itu adalah pola asuh otoriter ya. Kalau bebas kita memberikan kebebasan kepada anak, juga ada kebaikan dan kelemahannya. Kalau untuk Pak itu di keluarga, ini sedang mencoba ya. Kalau Pak ini sedang mencoba ya. Kalau yang itu sedang mencoba sebagai petugas lapangan ya. Banyak hal yang sudah kita coba, dari pemakaian alat kontrasepsi itu sudah kita coba semua, kita coba. Dan pada akhirnya kita yang merasakan terakhir memang sudah memakai yang mantap, saya sendiri ya. Sudah vasektomi, sudah itu dalam hubungan dengan pengasuhan saya mencoba semua ini. Punya dua yang kita coba. Kita memakai yang demokrasi. Sudah itu yang agak otoriter masuk sedikit gitu. Ternyata anak saya yang pertama itu dia orangnya mandiri, bisa mengambil keputusan. Kalau ada apa-apa dia berbicara dan bisa kita rembukan dan mempertimbangkan semuanya itu. Sudah itu anak yang kedua, ini saya coba bebas. Waduh, ya kalau bebas dia Bebas ya, Pak, ya? luar biasa, dia bebas. Sudah itu yang menjadi cobaan lah bagi kita jadinya ya. Yang dia agak berani mengeluarkan pendapat, sudah itu kalau ada salah. Cuma ada yang keegoannya yang lebih menonjol, itu rasa individunya itu lebih menonjol. Jadi ada masa-masanya Pak ya. Jadi ada masa-masa ketika kita harus jadi lawannya dia, ada masa ketika kita harus jadi sahabatnya dia, terus ada masa ketika kita harus jadi pacarnya di rumah gitu loh Pak ya. Jadi di rumah kita tuh harus selain kita jadi orang tua, kita juga harus bisa jadi teman, sahabat di rumah gitu kan jadinya Pak ya. Iya betul sekali Dek. Saya kira itu sudah itu tantangan-tantangan sekarang ini ya, kita ini remaja terutama ya. Iya. Tetapi kita BKKBN ya sudah luar biasa sekali ya pada keluarga-keluarga semua di masyarakat ya. Kalau kita berpikir BKKBN dengan pembangunan keluarganya itu, dengan kopdar-kopdarnya itu sebenarnya sudah luar biasa sekali, dan kita sudah punya wadah-wadah ya tersendiri. Dari kita pembinaan, bagaimana pembinaan balitanya itu kita kenal dengan BKB ya, sudah itu kita bina remajanya bagaimana, sudah itu bina lansianya OPPKS, karena tujuan kita luar biasa ya, luar biasa karena kita membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, itu luar biasa. Oleh karena itu dengan wadah-wadah ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarakan, bagaimana kita mengasuh anak balita kita. Tetapi ya semua itu sih kalau menurut Pak itu sebenarnya sudah biasa dilakukan dari zaman dahulu ya. Anggaplah PKB adalah kita berbicara pola asuh 0 sampai 5 tahun. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Bali ya, kalau nggak salah itu sebenarnya belajar nempuh ya, nempuh yang terarah ya, nempuh yang terarah. Apakah itu tidak dilakukan oleh orang-orang tua seperti saya dulu? Sudah. Contohnya gerakan kasar itu pada saat punya ayunan ya, ayunan ibu-ibu kita, nenek-nenek kita sudah menggantungkan bunga di atasnya jadi kita lihat gitu Pak ya, gerakan alusannya gerakan alusnya sudah juga ya dan sebagainya. Saya kira pada kesempatan ini kita contoh-contoh saja dah dulu, karena kita punya wadah. Nanti kalau wadah ini sudah bisa berjalan dengan bagus dan didukung oleh semua pihak, itu baru kita bisa berbicara lebih panjang. Sudah itu PKR, bina keluarga remaja. Kalau kita berbicara bina keluarga remaja, waduh, sekarang ini sudah luar biasa remaja kita. Kalau kita sih sudah termasuk orang yang ketinggalan ya. Sekarang ini sudah era layar, yang paling parah adalah sekarang ini sudah era layar, yang mana bagaimana kita menyikapi remaja kita. Kalau tahu era layar itu HP ya Pak ya, gadget ya? Iya betul sekali. Oh iya. Sudah dunia digital. Jadi kalau kita ngomong sama kakek-kakek itu era layar gitu. Maaf ya kakek-kakek ya. Iya betul. Kakek-kakek. Terima kasih. Kakek-kakek ya. Saya sebagai kakek. Kakek gitu, karena kalau kita ngomongnya gadget itu kan karena aula muda gitu ya. Iya. Oh ngerti. Era layar gitu. Oh pasti pendengar semuanya ya, teman-teman sekalian yang saksikan kita juga apa
ya kita santai-santai, kita berbicara santai tapi biar menyentuh ini ya. Ya, Bahwa di BKR itu jelas tantangan kita ke depan ini, walaupun Pak sudah kakek, ya. sudah siap kakek karena sudah punya cucu 2, kalau cucu 1 masih kakek ya, masih merasa muda. Kalau sudah 2 kakek Kakek, berarti iya. lebih tua. Iya, Ya betul sekali ya. Ini- Mungkin Dek sudah tahu ya bahwa dunia layar sekarang ini luar biasa ya. Bagaimana kita mendiskusikan dengan remaja-remaja kita, anak remaja kita ya. Ini berlaku dengan semua mas lapisan ini ya, semua keluarga ya. Ya, Bahwa semua ini keluarga. bahwa di BKR ini yang paling berat adalah dunia layar ini ya, paling berat karena kita tahu dan Pak pun mengalami ya, Iya. bahwa kalau apinya sudah ada password atau kunci, Itu tanda tanya Pak ya. bagaimana nanti ya, Iya. bagaimana nanti kita sudah harus curiga ya, apaan ini ya? Bagaimana kita sebagai orang tua biar bisa, Bapak mau loh belikan api, tetapi dengan syarat jangan dikunci, Iya. karena dia juga perlu kita awasi. Karena di sana jelas sekali di agama pun sudah kita mengenal Robin itu ya, bahwa perbedaan baik dan buruk itu tipis sekali. Di era layar ini juga begitu ya, Iya. tipis sekali. Salah sedikit itu Ya. udah lain-lain gitu Iya, ya Pak betul ya. sekali, ya. Lain-lain Tidak bisa gitu. dibedakan. Ya sudah itu kenakalan remaja dan lain sebagainya, narkoba. Di wadah itu sebenarnya kita bisa bicara. Sudah itu kita berbicara setelah menjadi pasutri, pasangan usia subur, atau pasangan suami istri, itu apa yang harus dilakukan. Itu saya kira banyak hal yang harus dilakukan ya. Lagi sebentar kita akan berbicara bahwa di remaja, karena remaja ini cenderung adalah calon-calon pengantin ini ya, Iya, pasti iya. ya. Calon Ada nggak remaja yang tidak ingin berkeluarga? Ada yang bercita-cita tidak punya keluarga, Pasti tidak menikah? semua Pasti ingin ya. menikah Pak ya, karena Pasti ada iya ya. saya ini Iya. dulu Betul. pengen nikah, makanya sekarang udah nikah. Udah nikah, udah punya anak gitu. Oleh karena itu kita lanjut dulu ya kepada kelompok kegiatan yang kita miliki. BKKBN itu sebenarnya luar biasa ya. Sudah itu sekarang kita pembina lansia, berarti menyentuh Iya. Pak ya. Kenal langsung Sudah kakeknya siap gitu. ya, kakeknya kenal sekarang Kakeknya. ya. Di sana di wadah ini ya, di bina keluarga lansia ini banyak hal yang perlu kita sadari karena akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Di sana terjadi perubahan fisik, kesehatan, sudah itu secara psikologis, energi tersinggung, cepat sekali kita tersinggung kadang-kadang ya. Kita tidak sadar bahwa perubahan fisik sekarang panca indera sudah agak berkurang, pendengaran sudah agak berkurang. Contoh aja ya ini bagi kita semua ya, saya sebagai pralansia dan akan lansia ya, dan saya siap loh, walaupun saya nanti sudah purna, saya siap menjadi kader. Iya Bu, iya, saya siap loh menjadi kadernya nanti di lansia ya. Ternyata banyak sekali ternyata di sana kesalahpahaman yang timbul ya. Seperti pengalaman aja, menginjak umur 57, 58 ini saya sering, kalau kita tidak tahu bina keluarga lansia itu apa yang terjadi, sudah terjadi perang di rumah ya. Gini loh, contohnya ya, saya sendiri kalau dipanggil oleh anak ya, Pak, belum kita dengar kan, kita kasihkan mau buat apa ya. Sudah itu kedua kalinya, Pak, masih sudah tidak dengar. Terakhir yang didengar, Pak, begitu dia. Loh, kalau kita tidak tahu, kita sudah lansia, sudah persiapan lansia, di kelompok inilah di BKR ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarakan. Kalau kita tidak tahu ilmu itu mungkin marah ya. Lagi 5 menit ya. Mungkin marah ya. Ya. Mungkin marah. Nah, berarti di lansia itulah yang terjadi. Sudah itu semua kita lalui dari Jatin persidangan kita kawin, sudah itu di mana kita bina, di bina keluarga remaja, sudah itu balita, pola asuhnya dengan 7 aspek dan lain sebagainya. Di lansia hal-hal yang terjadi itu, kesehatan reproduksi juga penting sekali kita tahu di semua lini itu. Sudah itu ya, setelah semua kita lakukan itu dengan hubungan
dari IMP yang ada di desa, semoga aja semua mendengar pembicaraan kita. Mari kita bangunkan kelompok-kelompok petani ini. PPKS terakhir, kalau ingin bahagia dan sejahtera tanpa ekonomi, tanpa PPKS kita niscaya juga kita tidak capai. Saya kira itu saja ya. Waktu juga ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi dari sekian cerita kita yang banyak ya Pak ya. Jadi banyak ilmu sebenarnya. Warisan kita ini bukan hanya tentang harta ya Pak ya, tentang harta benda. Jadi warisan ilmu pun bermanfaat untuk kita semua jadinya ya. Jadi dari bincang-bincang kita yang receh tapi menyentuh gitu ya. Jadi saya dapat simpulkan bahwasanya para lansia atau kelompok lanjut usia ini memang memiliki banyak sekali ragam cerita dalam pengasuhan anak. Selain itu sehingga memiliki peran dalam membantu mengatasi persoalan stunting khususnya. Jadi melalui pengalamannya masuk anak dengan adanya cerita-cerita sukses ini, maka diharapkan kita kaula muda mampu menjadikan cerita bapaknya ini adalah satu teladan gitu ya. Seperti yang saya kutip dari katanya Pak Hastu Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat, menyatakan bahwasanya sebuah negara akan dihilangkan jati dirinya ketika ya terputus dari senior atau sesepuh atau pendahulunya. Kalau nilai itu terputus, maka bangsa akan kehilangan jati diri. Benar sekali Pak ya. Jadi kalau kita lupa dengan warisan leluhur, maka kita akan lupa dengan jati diri. Baik, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir Pak, kita ucapkan